Selamat pagi Pak Hilarius. Perkenalkan, kelompok 2 yang berisikan anggota saya Irfandi Setiawan Kantawijaya, rekan saya Amelia Febriani, rekan saya juga Fei Chuangya Amelia Putri, dan Joy Given. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai Alpha X, yang dimana Alpha X ini merupakan ujian akhir semester kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang Alpha X mengingat perkembangan zaman yang semakin cepat, tidak hanya teknologi saja yang semakin berkembang, namun perkembangan industri juga semakin berkembang. Mengingat juga zaman dahulu kita mengenal adanya pasar tradisional, namun di zaman sekarang sudah muncul online shop dan juga ada pasar modern atau minimarket. Salah satunya yaitu Alfamart. Nah, Alfamart ini sudah berdiri sejak 1989 yang didirikan oleh Bapak Joko Susanto. Kemudian Alfamart tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah gerai 14.973 gerai dengan 32 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian pada tugas UAS kami ini yang terakhir, kami melakukan integrated marketing communication membicarakan tentang Alpha X. Alpha X ini muncul pada tahun 2019. Alpha X ini di bawah naungan PT Sumber Alvaria Trijaya yang berinovasi untuk membuat konsep baru dari Alfamart. Yang biasanya Alfamart menjual seperti bahan-bahan baku, bahan pokok, kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun Alpha X ini lebih mengusung kepada tema kepada generasi milenial. Jadi Alpha X ini mengusung konsep bisa nongkrong, bisa kerja kelompok, bisa langsung makan di tempat. Seperti itu. Lanjut Amel di slide berikutnya. Kemudian ada tema campaign yang kita buat daripada Alpha X ini. Tema campaignnya yang pada proposal yang dituliskan ialah tips nongkrong produktif anak muda. Tema yang diusung oleh Alpha X bertujuan untuk menarik perhatian generasi milenial lebih lagi. Tema ini mengangkat sebuah tema nongkrong tetapi menghasilkan sesuatu yang produktif bagi mahasiswa ataupun anak muda yang bekerja di kantoran. Jadi Alpha X ini membuat nuansa baru dari sebelumnya Alfamart adalah minimarket hanya untuk berbelanja bahan pokok, kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan Alpha X berbeda. Alpha X itu lebih kepada generasi milenial, orang-orang kantor, anak-anak muda yang sekedar ingin nongkrong ataupun ingin mengerjakan tugas bersama. Bahkan di Alpha X ini ada live musiknya. Lanjut. Selanjutnya masuk kepada pesan komunikasi. Yang pertama ada key message. Key message di sini karena campaign yang digunakan merupakan branding campaign, maka akan berisikan mengenai branding Alpha X agar makin populer di kalangan masyarakat terutama generasi milenial. Alpha X membuat key message yang berisikan tempat nongkrong yang asik dengan nuansa modern untuk menghasilkan produktivitas. Lanjut. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu analisis situasi. Analisis situasi yang pertama ada internal situation. Internal situation itu apa? Internal situation itu merupakan analisa lingkungan internal yang diagramnya itu mencakup staff-staff yang berada di dalam Alpha X. Jadi lingkungan yang mikro di dalam Alpha X tersebut. Di dalam internal situation ini Alpha X itu ada strength-nya dan ada weakness-nya. Strength-nya itu ada beberapa poin kekuatan dari Alpha X. Alpha X itu merupakan minimarket yang mengusung tema co-working space. Jadi minimarket yang bisa bekerja, bisa nongkrong di tempat tersebut. Kemudian ada yang kedua, staff memiliki pengetahuan produk yang luas. Yang ketiga, merupakan tempat bagi kaum milenial untuk mengerjakan tugas sekaligus tempat kongko atau nongkrong. Merupakan minimarket yang bernuansa modern, harga produk yang ditawarkan terjangkau, dan relasi yang baik dengan pelanggan. Lanjut. Berdasarkan analisis SWOT yang dilanjutkan,
di internal situation ada weakness-nya juga dari Alpha X. Yang pertama, bahan makanan dapat kadaluarsa karena mayoritas makanan-makanan yang disediakan oleh Alpha X merupakan siap saji. Yang kedua, jumlah outlet yang belum menyebar luas, di mana yang kita ketahui Alpha X baru ada 3 titik cabang di Jakarta. Kemudian, beberapa outlet memiliki penerangan yang kurang terang jika di malam hari, karena dari beberapa foto dari Google dan beberapa sumber terpercaya lainnya, kita melihat Alpha X ini sumber penerangannya kurang terang untuk orang yang khususnya matanya minus. Kemudian belum ada pembelian secara online, jadi kita harus datang ke tempat secara offline. Yang kelima, ada modal yang dikeluarkan untuk makanan dan minuman ready to drink memiliki keuntungan yang tidak cukup besar dengan kos pengeluaran tempat dan bahan dasarnya. Selanjutnya, masuk kepada analisis situasi yang eksternal. Jadi external situation ini merupakan faktor lingkungan eksternal yang merupakan situasi yang berada di luar organisasi ataupun perusahaan. Jadi external situation ini dipengaruhi oleh dari luar Alpha X. Yang pertama ada opportunity-nya. Opportunity-nya itu yang pertama tren ataupun gaya hidup di kalangan anak muda yang terus meningkat. Jadi Alpha X melihat kesempatan tersebut. Yang kedua, adanya media payment secara cashless dengan menggunakan metode QR code yang mempermudah pembayaran. Yang ketiga, media sosial yang digunakan untuk memberikan promosi dan interaksi dengan publik. Jadi, Alpha X ini cukup aktif di sosial media Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Yang keempat, tingginya ketertarikan generasi milenial yang gemar mengerjakan sesuatu di luar rumah. 5, masih sedikit minimarket yang menyediakan konsep modern dan co-working space. Bisa kehitung jari. Kemudian selanjutnya, di external situation ada juga menggunakan analisis SWOT, yaitu threat, yaitu atau ancaman. Yang pertama, adanya biaya pajak yang diatur oleh pemerintah karena harus ada regulasi dari pemerintah untuk mendirikan sebuah Alpha X tersebut. Yang kedua, adanya pesaing dari brand lain yang mengusung tema minimarket co-working space serupa. Yang ketiga, kompetitor memiliki outlet di beberapa daerah yang cukup luas. Yang keempat, kompetitor juga menjadikan produk yang serupa. Yang kelima, kenaikan harga bahan baku menjadi faktor ancaman dari Alpha X. Melihat contoh kasus baru-baru ini, harga minyak melonjak tinggi juga berpengaruh kepada harga bahan baku yang diproduksi oleh Alpha X. Selanjutnya. Kemudian ada segmentasi. Di dalam segmentasi ada demografi. Alpha X menargetkan semua orang yang berusia 18-30 tahun dengan gender universal, laki-laki dan perempuan, dengan agama universal, ras universal, suku universal, kebangsaan Indonesia, kelas sosial menengah ke bawah, pekerjaan mahasiswa, karyawan, dan pengusaha, pendidikan SMA sampai S1. Untuk psikografinya, orang-orang yang suka berkumpul dengan suasana tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas atau diskusi. Untuk orang-orang yang suka mengadakan rapat untuk tugas kuliah ataupun pekerjaan, orang-orang yang suka berkumpul sambil menikmati makanan dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian ada generasi. Untuk generasi, Alpha X menargetkan pada generasi Y pada yang kelahirannya 1981 sampai 1996 dan generasi Z untuk tahun 1997 sampai 2012. Untuk geografinya, Alpha X menargetkan kepada wilayah Indonesia, spesifiknya Jakarta, Tangerang, Depok, Yogyakarta, Surabaya, dengan iklim tropis. Untuk geodemografinya, laki-laki atau perempuan yang sibuk mengerjakan tugas atau bekerja dan membutuhkan tempat untuk singgah yang nyaman untuk mengerjakan pekerjaannya. Untuk market segmentation-nya, mempunyai benefit yaitu memiliki tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, berkumpul bersama teman, ataupun mengadakan rapat. Kemudian ada market targeting, di mana Alpha X menargetkan pasarnya untuk anak-anak milenial yang sedang bersekolah, berkuliah, maupun bekerja yang akan datang untuk mengerjakan tugas sekolahnya, tugas kuliahnya, ataupun pekerjaannya dengan fasilitas yang lengkap seperti Wi-Fi, toilet, AC, suasana yang tenang dan nyaman, dan ada pun lagu yang diberikan. Kemudian, Alpha X juga memberikan harga yang terjangkau untuk ukuran anak milenial, sehingga mereka akan berbelanja dengan mengeluarkan uang minimal 50.000 seorang hanya untuk menikmati makanan dan minuman
Kemudian mereka akan duduk berjam-jam dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian AlphaX ini juga dapat diakses dengan mudah, karena AlphaX biasanya terletak di tempat yang tidak jauh dari universitas ataupun kantor, sehingga mudah dijangkau oleh generasi milenial. Musik yang disetel juga bisa menjadi hiburan bagi mereka. Kemudian AlphaX ini berbeda dari yang lainnya. AlphaX memang memiliki produk yang mirip dengan Alfamart pada umumnya. Yang membedakan adalah AlphaX juga menyediakan makanan dan minuman cepat saji yang bisa dinikmati oleh pengunjung, serta menyediakan coworking space yang bisa menjadi alternatif bagi para anak muda yang berkumpul. Kemudian, AlphaX melakukan perkembangan dengan cara memperbanyak cabang karena melihat peluang yang ada, di mana generasi milenial mulai banyak yang menjadikan AlphaX sebagai tempat untuk melakukan aktivitas. Kemudian ada target. Pada targetnya, AlphaX menargetkan generasi milenial dengan jenis kelamin universal yang mementingkan tempat untuk mengerjakan pekerjaan baik dalam rangka pekerjaan sekolah, universitas, maupun pekerjaan kantoran. Untuk positioning-nya, AlphaX mempunyai kompetitor Indomaret, Family Mart, Circle, dan Lawson. AlphaX juga menggunakan sosial media untuk pemasaran. Harga yang dipasang terjangkau untuk target pasarnya, kemudian makanan yang disediakan juga makanan berat, makanan ringan, dan minuman. Dalam objektif, AlphaX juga menyediakan berbagai event yang bisa dirayakan bersama dengan para pelanggannya. Yang pertama ada event dalam memperingati Hari Batik Nasional. Target dari AlphaX sendiri adalah generasi milenial karena batik merupakan salah satu seni keindahan serta kebudayaan dari Indonesia. Maka kami berpikir perlu untuk merayakan peringatan Hari Batik Nasional agar para generasi milenial bisa lebih memperhatikan serta melestarikan batik. Untuk itu, kami berpikir untuk membuat event giveaway batik. Kemudian ada event CSR penanaman pohon. Pohon merupakan hal yang sangat bagus jika ditanam kembali di lingkungan sekitar AlphaX. Hal ini membuat suasana outdoor pada AlphaX terasa lebih sejuk. Oleh karena itu, AlphaX melakukan CSR penanaman pohon dengan tujuan lain untuk menunjukkan rasa peduli akan lingkungan sekitar dan melindungi bumi dari global warming. Kemudian ada event merayakan Natal bersama dengan AlphaX. Untuk memperingati Natal, AlphaX akan melakukan kunjungan ke panti asuhan untuk merayakan Natal juga membantu anak-anak yang ada di panti asuhan. Bantuan yang diberikan berupa sembako, pakaian bekas, dan lainnya. Untuk IMC Tools terdapat 5. Yang pertama itu iklan atau advertising, yang kedua ada sales promotion, kemudian ada personal selling, direct marketing, dan event and sponsorship. Untuk iklan sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Strategi periklanan yang dilakukan oleh AlphaX ini sendiri, yang pertama tentunya memanfaatkan media sosial, di mana media sosial yang digunakan oleh AlphaX ini seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian strategi periklanan lain yang dilakukan oleh AlphaX ialah menggunakan jasa influencer, di mana kita tahu media semakin berkembang dari hari ke hari, dan tentunya kita membutuhkan influencer yang dapat mencakup followers atau pengikut yang sangat besar, sehingga jangkauan yang dicakup oleh followers dan influencer ini dapat diterima oleh seluruh kalangan muda. Kemudian yang selanjutnya ialah sales promotion, di mana sales promotion ini bertujuan untuk memberikan seperti gift atau hadiah kepada pengunjung ataupun konsumen dari AlphaX. Sales promotion yang dilakukan oleh AlphaX ini seperti memberikan kendaraan bermotor, uang tunai, dan paket umroh. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas dari pengunjung ataupun konsumen dari AlphaX ini sendiri. Kemudian terdapat juga loyalty card, di mana setiap pembeli yang datang menggunakan loyalty card, dan untuk loyalty card, di mana AlphaX ini memberikan loyalty card bertujuan untuk mengapresiasi pengunjung berupa poin. Setiap pembelian yang dilakukan oleh pengunjung atau konsumen akan langsung bertambah poin dan dapat digunakan pada pembelian selanjutnya. Kemudian terdapat juga memberikan hadiah tumbler untuk AlphaX dengan ketentuan minimal pembelian yang
yang akan ditentukan, yang dimana tumbler ini dapat digunakan untuk memberikan diskon sebesar 50% setiap bulannya. Kemudian selanjutnya ialah personal selling, di mana demi meningkatkan pasar dari AlphaX, personal selling ini dapat digunakan dengan membuat program yang tadi sudah disebutkan, ada 4 event. Kemudian AlphaX ini sendiri juga melakukan briefing kepada barista-baristanya untuk melakukan personal selling sesuai dengan SOP, di mana barista-barista ini atau pekerja ini berkomunikasi langsung kepada pelanggan serta memberikan pemahaman mengenai program yang dijalankan. Kemudian barista atau pekerja dari AlphaX ini sendiri juga menyarankan kepada setiap pengunjung untuk menggunakan tumbler atau botol minum agar mengurangi penggunaan sampah. Selain itu, barista dari AlphaX ini sendiri juga menyarankan pelanggan untuk menggunakan piring dan gelas yang disediakan oleh AlphaX. Kemudiannya yang selanjutnya ialah ada direct marketing, di mana direct marketing ini merupakan strategi yang digunakan oleh AlphaX untuk bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi untuk mempromosikan program-program yang telah dibuat oleh AlphaX, di mana orang yang telah menambahkan teman atau add friends official account line dari AlphaX ini akan mendapatkan pesan langsung mengenai program-program yang telah dibuat oleh AlphaX. Selain itu, AlphaX juga langsung menginformasikan program-program yang dijalankan oleh AlphaX ini melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir ialah event dan sponsorship. Selain melakukan publikasi media sosial untuk memperluas pemasaran dari AlphaX ini, juga mengadakan yaitu Line, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya, di mana terdapat 4 event yang dijalankan oleh AlphaX ini. Yang pertama yaitu event Hari Kemerdekaan Indonesia, yang kedua event Hari Batik Nasional, yang ketiga event CSR penanaman pohon, yang keempat itu event perayaan Natal. Boleh di next. Ialah media placement. Yang pertama ada above the line, yang kedua ada below the line. Yang pertama above the line ini, media placement ini merupakan pemasaran yang dilakukan untuk membangun merek, untuk menginformasikan kepada pelanggan tentang produk tersebut. Di mana strategi yang dilakukan ialah melalui iklan radio. AlphaX melakukan strategi ini dengan melakukan kerjasama dengan radio-radio milenial seperti Hard Rock FM, Prambors Radio, dan Gen FM, serta masih banyak lagi radio milenial lainnya. Di mana hal ini bertujuan untuk menarik minat kaum milenial dan memberikan informasi kepada kaum milenial mengenai AlphaX. Kemudian kami juga melakukan outdoor advertising, di mana iklan luar ruangan ini seperti di tempat rekreasi, di mana iklan ini dipajang di tempat-tempat yang potensial serta memiliki jangkauan yang sangat luas, serta di pusat-pusat kota dan tempat-tempat rekreasi, di mana keuntungannya ialah jangkauannya lebih luas, kemudian terhubung dengan baik oleh audiens. Yang ketiga ialah membangun merek. Kemudian yang kedua ialah below the line, ya, di mana below the line ini merupakan pemasaran yang sangat spesifik dan mudah diingat, serta berfokus pada kelompok atau konsumen yang ditargetkan. Di mana yang pertama terdapat direct mail marketing dan yang kedua sponsor. Direct mail marketing ini merupakan strategi yang dimana melakukan surat secara email berupa pesan atau teks, di mana isi dari pesan email ini dapat berupa penawaran-penawaran yang disediakan oleh AlphaX. Kemudian untuk sponsorship adalah kemitraan untuk mendapatkan lebih banyak pesan, di mana sponsorship yang dilakukan oleh AlphaX ini seperti sponsorship event kampus, yang dimana jangkauannya tentunya anak-anak muda dan kaum milenial. Di mana keuntungan dari below the line marketing ini ialah sangat bertarget, kemudian ROI lebih baik, kontrolnya lebih mudah, dan dibuat khusus. Next. Nah, selanjutnya terdapat timeline. Nah, di timeline ini yang pertama ada event dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Di mana untuk memperingati Hari Kemerdekaan, kami akan mempromosikan AlphaX dengan membagikan brosur ke beberapa sekolah, universitas, dan kantor yang berada di sekitar cabang AlphaX. Selain membagikan brosur, kami juga akan mempromosikan menggunakan media sosial seperti Instagram. Untuk time bound goals-nya dari tanggal 1 sampai 10 Agustus kita membagikan brosur tersebut, dan pada tanggal 11 sampai 15 Agustus kita mempromosikan melalui media sosial yaitu Instagram. Lalu yang kedua ada event dalam memperingati Hari Batik Nasional, di mana
kita melakukan promosi melalui Instagram Ads atau iklan berbayar. Kami juga memberikan baju batik spesial limited edition pada Hari Batik Nasional, yaitu time bonds-nya itu goals-nya dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober. Lalu event ketiga yaitu event CSR penanaman pohon, di mana kita Alpha X membuat suasana outdoor pada Alpha X terasa lebih sejuk. Oleh karena itu, Alpha X melakukan CSR penanaman pohon dengan tujuan untuk menunjukkan rasa peduli dan lingkungan sekitar untuk melindungi bumi dari global warming. Lalu time bonding-nya itu kita berada pada tanggal 20 November. Ini kan kunjungan ke panti asuhan untuk merayakan Natal, juga membantu anak-anak yang ada di panti asuhan. Bantuan yang diberikan berupa sembako, pakaian bekas, dan yang masih layak pakai, dan masih banyak lagi. Lalu untuk time bonding-nya di tanggal 23 Desember. Boleh next? Oke, lalu di rancangan anggaran biaya, di mana di rincian pengeluaran dana Hari Kemerdekaan Indonesia, yang tadinya kita akan membagikan brosur, kita mengeluarkan keuangan di mencetak brosur di harga 2.500.000. Lalu di event kedua kita terdapat rincian pengeluaran dana Hari Batik Nasional, di mana kita akan membagikan baju limited edition, yaitu baju batik, kita mengeluarkan harga di 10 juta, dan lalu ada rincian pengeluaran dana CSR penanaman pohon, di mana kita akan membeli pohon tersebut dengan seharga 5 juta, dan di anggaran biaya terakhir di pengeluaran dana Natal, kita mengeluarkan biaya sembako untuk panti asuhan, yaitu 7.500.000. Boleh next. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.